Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Ahad yang berbahagia ini, bertepatan dengan tanggal 11 atau mungkin sudah tanggal 12 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita diperkenankan untuk hadir di majelis ilmu yang mana kita semua tahu keutamaannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah." Afan kaum muslimin, anak ini kajian tentang berbakti suara. Ini kajian tentang berbakti kepada orang tua kita. Itulah ya sebab judul yang anak buat. Judul yang anak buat itu enggak biasa. Kalau antum baca di situ tertulis, maaf, ada yang menungguku di pintu rumah. Anak tiba-tiba ingat, anak pernah pulang kajian malam. Anak waktu itu belum nikah. Anak pulang kajian malam. Pulang kurang lebih jam 10. Dan anak mendapati ibu anak nunggu di pintu. Dan itu berulang kali. Ketika kajian Ustaz Salman kemarin, anak 3 pekan gak pulang.
qadarullah ma syaa. Kalau antum ingat tiba-tiba anak berdiri, anak keluar, itu ternyata ibu anak nelpon dan menanyakan kabar anak dan bertanya, kok enggak pulang? Sebanyak sholat anak teringat, astagfirullah, bersyukur antum masih punya orang tua. Banyak ulama yang menangis ketika ibunya meninggal dunia, karena kesempatan mereka untuk masuk surga sudah terkunci. Kemudahan untuk bisa masuk surga dengan berbakti kepada orang tua sudah tertutup. Adapun bagi antum yang sudah orang tuanya meninggal, kebaktian antum belum terputus, kebaktian antum belum berhenti. Antum masih punya kewajiban mendoakan orang tua antum, karena itu adalah bentuk kebaktian. Apalagi masih orang tuanya masih ada. Saya sering katakan sama anak-anak, kalian punya buku, misalkan buku itu robek, misalkan buku itu rusak, kalian bisa beli yang baru. Kalau seandainya kalian malas belajar, selalu ingat orang tua kalian, selalu ingat bapak ibu kalian. Karena kalau bapak ibu kalian meninggal dunia, selamanya kalian gak akan pernah bisa mendapatkan ganti. Kita mungkin punya mobil, banyak rusak, bisa kita ganti. Punya handphone, banyak rusak, kita bisa ganti. Tapi kalau ibu kita meninggal dunia, sampai hari kiamat kita gak akan pernah menemukan ganti. Bersyukurlah untuk antum yang diberikan ilmu sama Allah untuk berbakti sama orang tua. Dan kajian ini sengaja Anda memberikan judul yang gak biasa, karena terinspirasi dari pertanyaan ibu saya, kenapa gak pulang ke rumah? Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah SAW pernah mengatakan, dan inilah kenapa kita harus hadir di majelis ilmu. Inilah kenapa kita harus duduk bersama kaum muslimin yang lain di majelis ilmu, apalagi kalau majelis ilmu itu diadakan di masjid. Karena kita nggak akan mendapatkan ini kecuali di majelis ilmu. Dan kita sudah sering mendengar hadis ini, di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidaklah berkumpul suatu kaum, kita ini kaum muslimin, sepekan habis waktu kita untuk bekerja mencari kehidupan dunia, meskipun itu halal. Sepekan kita habiskan bercengkrama dengan anak-anak, bercengkrama dengan keluarga, bercengkrama dengan istri, berbakti kepada orang tua dan yang lainnya. Kemudian kita luangkan saja 1 jam atau 2 jam dari 1 pekan itu untuk menuntut ilmu. Afan, ada tisu enggak? Tisu tolong di sana. Kita luangkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu kita akan mendapatkan 4 hal, di mana 4 hal ini tidak akan kita dapatkan kecuali di majelis ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam masjid dari sekian banyak masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka saling mengajarkan ilmu, karena apa yang akan kita baca, apa yang akan kita pelajari, dan apa yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadz kita yang lalu maupun yang akan datang, itu semuanya adalah kalamullah, firman Allah dan hadis dari Rasulullah SAW. Kita duduk
Ustadznya menjelaskan, kita mendengarkan, kita menyimak, kita memahami. Inilah yang dimaksud dengan wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mengajarkan. Ada yang mengajarkan. Apa kata Rasulullah SAW? Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka as-sakinah. Mungkin sepekan kita punya problem, punya masalah dengan teman kita, kerabat kita, saudara kita, adik kita, kakak kita. Kita mungkin punya problem tentang keuangan, perekonomian kita. Kita pengen mencari ketenangan. Ketenangan itu ya ikhwan, bukan antum dapatkan di tempat-tempat karaoke. Tidak antum dapatkan di tepi-tepi pantai atau di puncak-puncak gunung. Antum dapatkan itu di majelis ilmu. Ketenangan itu datang dari Allah, itu di sini. Ketenangan itu ada di dalam hati. Antum pergi ke pantai, ke tepi-tepi pantai, mungkin antum menyenangkan mata antum. Antum pergi ke puncak-puncak gunung, antum menyenangkan batin antum. Puas berada di tempat yang atas. Namun antum belum mendapatkan ketenangan. Siapakah yang lebih kita percaya ucapannya selain Rasulullah SAW? Kalau antum pengen mencari kebahagiaan, pengen mencari ketenangan, disinilah tempatnya. Di majelis-majelis ilmu lah tempatnya. Kalau seandainya kita menjauh dari majelis ilmu dengan alasan saya pengen mencari ketenangan, ketenangan apa yang sedang kita cari? Sedangkan ketenangan itu ada di majelis ilmu. Yang kedua, apa yang akan didapatkan kalau kita membaca ilmu? Wa khasyyathumur rahmah. Bukankah kita berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah rahmat-Mu ya Allah? Bukankah itu yang kita minta? Kalau kita setelah berbuat dosa, apa yang kita minta sama Allah? Rahmatnya Allah, kasih sayang ya Allah. Itu juga tidak didapatkan di tepi-tepi pantai. Didapatkan di majelis ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan wa khasyyathumur rahmah. Allah akan liputi semua yang ada di majelis ilmu dengan kasih sayang Allah. Kita lebih senang disayang oleh presiden, oleh orang yang dermawan, atau lebih senang disayang sama Allah? Allah tuh punya langit, punya bumi. Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan beriman, tidak berbuat syirik, Allah sediakan untuk mereka surga. Di mana bidadari-bidadari di sana lebih cantik daripada istri-istri mereka. Dan para istri, kalau mereka masuk surga bersama suami, mereka akan menjadi ratunya bidadari. Kalau sudah ratu berarti lebih cantik daripada bidadari. Ini yang dijanjikan oleh Allah untuk kita. Namun terkadang kita lebih senang dengan fata morgana. Dijanjikan dengan sesuatu bayang-bayang yang belum tentu kita pegang, tapi kita kejar sekuat tenaga. Apa itu? Di dunia kita. Padahal kalaupun kita kumpulkan banyak-banyak itu dunia kita, ya kita tinggalkan. Kalau kita menjadi seorang muslim yang seperti dikabarkan oleh Rasulullah SAW, menjadi seorang seperti seorang musafir. Artinya kita mencukupkan dunia hanya untuk kebutuhan kita, cukup untuk menegakkan badan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hari ini makan, dia punya tempat tinggal, anak istrinya cukup makannya, itu seakan-akan dia diberikan dunia dan seluruh isinya. Apakah sepekan dari Senin sampai Sabtu kita ublek dengan dunia masih kurang puas? Tanyakan kepada diri kita. Bukankah kita ingin mencari surga? Kalau ingin mencari surga, kita harus cari itu jalan ke sana. Seperti kalau kita mau ke Surabaya, kita harus punya petanya. Jangan sampai kita sudah mengontak mobil, sudah kita isi bensin, mobil berjalan, bukan ke Surabaya, ternyata kita ke Padang sana. Kenapa? Karena kita nggak punya peta. Kita pengen masuk surga, tapi ilmu untuk masuk ke dalam surga, jalannya untuk masuk ke dalam surga, kita malah berpaling. Kita tidak mau mendapatkan jalan itu. Bagaimana mungkin kita akan sampai ke dalam surga? Kaum muslimin, antum keluar dari rumah antum, mungkin motornya minjem, mungkin nebeng temannya,
mungkin motornya butut, antum sudah berjalan menuju surga hari ini. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, antum sudah hafal semuanya. Yakin mana? Antum sudah hafal. Tergantung cuman hati kita, batin kita, yakin atau enggak kita keluar untuk nuntut ilmu itu, Allah akan mudahkan kita menuju surga. Cuman itu, kita yakin atau enggak. Makanya kalau kita berbicara tentang iman, iman itu letaknya di sini, di dalam hati kita, di dalam dada kita, bukan di dalam kepala kita. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib ketika berbicara tentang agama, apa kata Ali? Kalau seandainya agama ini berdasarkan akal, niscaya membersihkan sepatu itu yang diusap bawahnya. Namun agama mensyariatkan mengusap sepatu itu atasnya, karena agama ini bukan berdasarkan akal-akalan. Contoh, di antara syariat yang menurut kita nggak masuk akal. Apa hubungan antum masuk ke kuburan suruh melepas sandal? Hubungannya apa? Biar penghuni kuburnya nggak dengar suara sandal gitu? Nggak ada urusan. Biar apa? Padahal kalau kita pakai sandal itu kan lebih selamat. Kalau ada paku atau kala jengking atau ular keinjek, itu paling nggak sandal atau sepatunya dulu, nggak langsung kulit kaki kita. Namun ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan perintah Allah apa kepada kita? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Dan apapun yang datang dari Rasul kalian kepada kalian, segera ambil. Bukan dipikir-pikir, ini sesuai enggak ya? Benar enggak ya? Segera ambil. Tanamkan di dalam hati, ini perintah Rasul. Selesai. Kita mau cari kemana kasih sayang Allah kalau bukan di majelis ilmu? Di majelis ilmu lah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga apa? Antum sudah hafal hadis ini, sering diulang. Wa khasyi apa? Wa hafathumul malaikah. Antum pernah menjadi seseorang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kemanapun antum pergi ada malaikat menaungi antum? Kita kalau nengok ke atas, mana nih malaikat? Tidak kelihatan. Namun kembali, agama ini bukan berdasarkan akal kita. Agama itu berdasarkan keyakinan hati kita. Itulah iman. Kata Rasul SAW yang sedang bermajelis ilmu hari ini, itu para malaikat mengepakkan sayapnya menaungi itu penuntut ilmu. Apa antum gak bahagia? Coba malaikat makhluk yang dia taat sama Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sekalipun malaikat penjaga neraka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, itu menaungi antum, menaungi kita semua. Apakah kita gak bahagia? Terkadang kalau kita foto dengan gubernur ada kebahagiaan, foto dengan jenderal ada kebahagiaan. Antum dinaungi sama malaikat, apa enggak ada rasa bahagia antum? Bagaimana kita bisa menumbuhkan kebahagiaan ini? Dengan iman. Sering kita katakan, apa yang membuat para sahabat rela berjihad, mempertaruhkan nyawanya, berperang? Sering kita katakan, berperang itu bukan seperti piknik. Kita datang ke pantai, bawa ikan, bawa ayam, dibakar di sana, makan-makan, selesai, senang pulang. Bukan seperti itu berperang. Kita harus siap anak kita jadi yatim, istri kita jadi janda, orang tua kita menangisi kematian kita. Kita siap itu. Kita siap tangan kita putus, kita siap badan kita tertebas pedang, terkena tusukan tombak. Kalau sekarang pakai peluru sekarang. Para sahabat siap untuk melakukan itu. Seperti Ja'far bin Abi Thalib yang tangannya terputus di perang Mu'tah. Apa yang membuat Ja'far berani melakukan hal itu? Kenapa jemaah? Apa Rasul mengiming-imingkan kepada Ja'far harta sebanyak sebesar gunung Uhud? Apakah para sahabat yang berjihad itu diiming-iming oleh Rasulullah SAW, kalau kalian berjihad, aku akan berikan kepada kalian emas sebesar apapun yang kalian minta? Apakah itu yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW? Bukan. Yang ditawarkan oleh beliau adalah surganya Allah, yang gak akan pernah bisa terbeli dengan dunia dan seisinya ini. Tapi Allah kasih kepada kita murah. Bagaimana caranya?
kita bisa menjaga sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah sholat itu. Janjinya apa untuk kita yang bisa angkat tangan? Hah? Rumah di surga. Kita nggak perlu beli tanah di sana, nggak perlu bawa batu dari dunia, nggak perlu bawa semen, bawa kuli, bawa tukangnya. Allah bangunkan rumah di surga. Kita bisa jaga 2 rakaat apa? Sholat sunnah sebelum sholat wajib. Kurang mudah gimana coba? Apalagi Rasul SAW juga mengatakan, orang yang dijanjikan surga adalah orang yang suka berbagi makan. Berbagi makan dengan orang lain. Ini yang akan dijanjikan surga. Inilah yang membuat para sahabat yakin kalau mereka berada di jalan Allah, sekalipun nyawa mereka menjadi taruhan, itu bukan menjadi permasalahan, karena yang dijanjikan adalah surga. Antum hadirkan dulu iman antum. Antum bersihkan dulu hati antum. Wadah ilmu kita tuh di sini, di dalam hati kita, bukan di sini. Di dalam hati kita, wadah ilmu itu di dalam hati. Kalau hati kita masih kotor, masih ada iri, dengki, hasad, benci, fitnah, suka mengadu domba, bersihkan. Karena ilmu gak akan pernah masuk kalau tempatnya saja kotor. Tadi pagi saya cerita dengan anak-anak tentang wadah ilmu. Saya katakan kepada anak-anak, misalkan di depan meja ini ada sate, ada gulai, ada semua makanan enak. Kalian mau makan, tapi piringnya masih kotor. Ada bekas kotoran kucing di situ, kotoran kambing di situ, kena comberan juga. Kira-kira kalian bisa nggak makan dengan piring ini? Nggak bisa. Lantas apa yang harus kalian lakukan? Ya kita cuci dulu. Itulah kalau kita mau mendapatkan ilmu, kita bersihkan hati kita. Wadah ilmu itu di sini. Itulah kenapa orang yang menuntut ilmu bertahun-tahun tapi nggak merubah sikapnya, nggak merubah ketaatannya, karena ilmu itu nggak sampai masuk ke dalam hatinya, hanya sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau ilmu itu sampai ke dalam hati, apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, mudah bagi kita untuk mengamalkan. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau antum hari ini merasa berat untuk datang ke majelis ilmu, berat untuk sholat berjamaah di masjid, berat untuk beribadah, doa sama Allah. Bisa jadi kita punya dosa, sehingga dari dosa-dosa itu membuat kita terhalang dari berbuat kebaikan. Berdoa sama Allah. Karena tidaklah kita duduk di sini, antum bisa menghadiri sholat, kecuali Allah itu mudahkan kaki kita untuk beramal soleh. Yang terakhir apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita masyhur hadis ini. Yang terakhir apa jamaah? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kita di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah. Kalau kita mau bermajelis ilmu, Ustaz, saya ini mikirnya lama, Ustaz. Kalau saya mendengar hari ini, fahamnya masih besok, Ustaz. Apakah saya harus bermajelis ilmu? Antum duduk saja di sana. Kalaupun antum pulang dari sini, yang antum dapatkan enggak setengahnya, enggak seperempatnya, paling tidak antum dapat keutamaan 4, terutama yang paling utama, antum dibangga-banggakan Allah di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah. Apa antum enggak senang coba? Apa kita enggak senang mendapatkan itu? Dan itu enggak akan kita dapatkan kecuali di majelis ilmu. Makanya jadikan 4 motivasi ini kaum muslimin, agar kita mudah melangkah untuk menuntut ilmu. Bersihkan hati kita dulu. Kalau kita sudah bersih hatinya, ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu, semoga hati hamba bersih. Bersihkan hati kita, agar apa yang akan kita dengar itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kaum muslimin, kita buka kajian ini dengan sebuah syair. Syair itu berbunyi,
sebelum detak jantung seorang ibu yang telah melahirkanmu berhenti, maka berikanlah yang terbaik untuknya. Karena senyum keridhaannya adalah kunci surga untukmu. Belayan tangan kasih sayangnya gak akan kau bisa balas dengan dunia. Ciuman manis kasih sayangnya gak akan pernah bisa kita gadaikan dengan emas maupun permata. Paham kaum muslimin? Ada yang paham? Sebelum detak jantung ibu kita berhenti, apa maksudnya? Selama ibu kita masih hidup, bagi yang orang tuanya masih hidup, sebelum ibu kita meninggal dunia, sebelum ibu kita meninggal dunia, berikanlah yang terbaik untuknya. Apa yang bisa kita berikan untuk ibu kita? Apa yang bisa kita berikan? Kebaktian kita. Kebaktian apa itu? Kalau ibu kita belum solehah, belum melaksanakan sholat, masih sibuk dengan kesyirikan, kemusyrikannya, dengan dukunnya, dan dengan paranormal serta jimatnya, antum berkewajiban menyelamatkan ibu antum dari api neraka. Bagaimana caranya? Antum dakwahi ibu antum. Antum jelaskan kepadanya tentang bahaya kesyirikan. Antum jelaskan kepadanya tentang bahaya menyekutukan Allah. Karena Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Karena Allah tegas mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan dia dari surga, dan Allah akan tempatkan tinggal dia di dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang musyrik. Kita pengen ibu kita masuk surga, ajak dia ke dalam Islam, ajak dia bertauhid. Silakan azan dulu, sepertinya sudah azan. Kita ada waktu 50 menit sampai jam 8 malam. Kita lanjutkan insyaallah. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang ayat ini juga sering antum dengar. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Antum sering dengar ayat ini. Kalau belum pernah mendengar, kami dengarkan. Yang mungkin lupa, kami ingatkan. Ayat ini memanggil kita orang-orang yang beriman, dan tugas kita sebagai orang-orang yang beriman berat dengan ayat ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman minggir. Yang tidak beriman tutup kupingnya. Yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Kita yang dipanggil sama Allah. Apa perintah Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah perintahkan, yang punya surga, yang punya neraka memerintahkan kepada kita, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Siapa yang memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Allah yang punya neraka, Allah yang punya surga. Berat atau tidak tugas ini? Berat. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Namun begitulah Allah perintahkan kita. Padahal yang bisa menyelamatkan kita di neraka adalah Allah. Allah memerintahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijarah. Allah sampaikan
bahan bakar neraka ini adalah manusia dan batu. Ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah. Antum yang mendengar ayat ini sesuai dengan kehendak dan takdir Allah, antum diberikan kasih sayang sama Allah untuk mendengar ini. Ibarat kata seseorang yang dia sedang berada di pantai, dia melihat dari tengah laut itu gulungan ombak yang tinggi 50 meter. Dia tahu ini tsunami, dan dia tahu ini akan menenggelamkan daratan. Dia lari ke daratan, berteriak, "Tsunami, tsunami!" Saya tanya, orang ini peduli sama kita atau dia ingin mencelakakan kita? Peduli dengan kita. Dia ingin agar kita selamat lari ke gunung, mencari tempat perlindungan. Dia ingin kita selamat sama seperti dia. Kita tahu orang ini sayang sama kita, peduli sama kita, maka dia mengingatkan kita dari bahayanya tsunami 50 meter tingginya. Kalau seandainya orang seperti ini itu peduli dengan kita, sayang sama kita, maka Allah lebih sayang sama kita, karena Allah sudah mengingatkan kita agar kita menjauhkan diri kita, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia berdata. Kaum muslimin, bagaimana menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka, terutama orang tua kita. Mungkin kita sama istri ada rasa jengkel, apalagi yang sudah bercerai, dan jarang perceraian itu atas dasar cinta. Biasanya perceraian itu atas dasar bermusuhan dan dendam di dalam dada. Antum pernah lihat orang bercerai itu saling mencintai? Bagaimana perceraian itu bisa terjadi? Bagaimana perpisahan itu bisa terjadi? Karena mereka sudah tidak saling cinta. Hatinya penuh dengan dendam. Hatinya penuh dengan dendam. Kalau dengan orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, kita ingat pundaknya pernah menggendong kita waktu kita kecil, perutnya pernah mengandung kita selama 9 bulan, matanya pernah tidak tertidur demi menjaga kita nyaman tidur, mulutnya pernah tidak disuapi makanan agar kita bisa makan. Kita mungkin punya kebencian sama orang tua, mungkin orang tua kita seperti ini seperti itu. Artinya kalau kita ingat kebaikan orang tua kita, ingat kebaikan jasa bapak ibu kita, kita sukses hari ini karena jasa mereka, niscaya akan hilang kebencian kita kepada orang tua. Niscaya kita akan dipenuhi dengan cinta kepada orang tua kita. Makanya orang yang bisa berbakti sama orang tua itu adalah orang yang di dalam hatinya dia cinta sama orang tuanya, dia sayang sama orang tuanya, dia sadar diri, dia besar hari ini, sukses hari ini, berjaya hari ini, di sana ada kerja keras orang tuanya hingga dia bisa berjaya seperti ini. Dan kalau kita pengen ngajak bapak ibu kita masuk surga, ajak mereka untuk beriman dan beramal soleh. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang ibunya masih musyrik, diajak beriman belum mau beriman, diajak masuk Islam belum masuk Islam. Bahkan ibunya Abu Hurairah diceritakan suka mencela Rasulullah SAW, sampai celaan itu membuat Abu Hurairah menangis. Namun Abu Hurairah tidak putus asa. Kenapa Abu Hurairah bisa berbuat seperti itu? Kecintaan Abu Hurairah kepada ibunya. Kita pernah mendengar Rasulullah SAW menangis di makam ibunya? Insya Allah kita sudah tahu hadis itu.
Rasul itu sedang berada di makam ibunya bersama para sahabat yang lain. Tiba-tiba Rasul SAW menangis, dan para sahabat yang ada di situ juga menangis. Sampai diceritakan tangisan beliau itu sampai membasahi janggutnya. Dan seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ini sedang berada di makam ibunya." Rasul SAW menangis, dan wajar kalau beliau menangis. Ketika ditanya oleh sahabatnya, "Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Ya ikhwan, ibu kita muslim, bapak kita muslim, antum bersyukur sama Allah dengan kesyukuran yang besar. Antum bersyukur sama Allah, bersyukur. Hidayah Allah ini Allah berikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya hidayah Allah itu mampu aku beli, aku akan beli berkeranjang-keranjang, dan aku akan bagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Lihatlah siapa yang Allah berikan Islam kepadanya. Allah kehendaki ini masuk Islam, ini tidak Islam. Bersyukur orang tua kita Islam. Terlebih lagi kalau orang tua kita mendukung kita untuk menuntut ilmu, mendukung kita untuk bermajelis ilmu. Manfaatkan kesempatan ini. Bahkan kalau bisa antum minta doanya. Nanti saya akan ceritakan di antara keajaiban doa orang tua yang sampai akal kita nggak bisa mencerna. Ini Abu Hurairah, ibunya nolak masuk Islam. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ibuku aku ajak masuk Islam, tapi dia nggak mau. Bahkan hari ini dia mengutarakan ucapan-ucapan tentangmu yang aku nggak suka. Mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah senang, Abu Hurairah bahagia. Dia pulang ke rumahnya, dia dapati pintu rumahnya terkunci, terdengar suara guyuran air. Ternyata ibunya sedang mandi. Keluar, didapati ibunya bersyahadat. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Bahagia. Dia berlari menuju Rasulullah SAW sembari menitikkan air mata, saking bahagianya. Ibunya masuk Islam. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku bersyukur kepada Allah, ibuku masuk Islam. Bahagia. Bahagianya Abu Hurairah, tangisan Abu Hurairah, tangisan kebahagiaan. Namun tetesan mata Rasulullah SAW di makam ibunya, karena ada satu hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah untuk ibuku. Wajar atau tidak ya? Seorang Rasul, seorang anak, ibunya meninggal, didoakan. Kita sudah sering mendengar hadis tentang keutamaan berdoa untuk orang tua kita. Kita sudah sering mendengar hadis ini. Ini Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk ibunya. Kata Rasulullah SAW, tapi aku dilarang. Itulah yang membuat beliau menangis. Dan wajar kalau beliau menangis. Kita pernah kecil, kita pernah balita, kita pernah dibahagiakan orang tua kita. Yang antum hari ini punya anak, antum pernah lah ngerasain namanya makanan di rumah kurang, antum dahulukan anak-anak antum. Tapi antum rahasiakan rasa lapar antum. Demikian juga dengan orang tua kita. Dia sembunyikan laparnya demi kita. Wajar kalau Rasul SAW menangis, karena gak diizinkan oleh Allah untuk mendoakan ampunan untuk ibu. Makanya hari ini antum, yang ibu antum meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, antum doakan orang tua antum.
Bapak antum doakan. Antum punya rezeki berapapun, antum infakkan atas nama orang tua antum, karena itu bermanfaat untuknya. Hari ini bapak ibu kita sudah meninggal dunia, sudah nggak bisa sholat di dalam kubur sana, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran, nggak bisa beramal soleh. Tapi mereka masih punya kesempatan mendapatkan pahala dari siapa? Kita, anak-anaknya. Dengan apa caranya kita infakkan harta kita atas nama orang tua kita, atau kita mendoakannya. Dan sebaik-baik kebaktian seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah dengan mendoakannya. Benar Rasul SAW mengatakan, kemudian aku meminta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburnya, aku diizinkan. Jadi Rasul SAW itu sering datang ke makam ibunya, menziarahi makam ibunya. Ya Allah ya ikhwan, kalau ibu antum masih hidup, antum kangen, antum bisa ketemu, bisa peluk dia, antum pandang wajah. Tapi kalau ibu kita sudah mati, wajah mana yang mau kita pandang? Kita mau cari ke pasar beli ibu baru, nggak akan kita dapatkan. Kita mau cari ke mall, cari ibu baru, nggak mungkin kita dapatkan. Maka saya sering katakan, HP antum merusak, antum bisa beli baru. Motor antum rusak, antum bisa beli baru. Tapi kalau orang kita meninggal dunia, nggak mungkin kita bisa beli baru. Dan saya sering katakan kepada anak-anak, kalau kalian malas belajar, mulai malas menghafal, kalau orang tua kalian datang untuk ke pondok, kalian lihat itu matanya. Itu mata yang tidak lelah untuk membahagiakan kalian. Lihat itu dahinya yang mulai keriput, yang mulai menghitam, mereka panas-panasan untuk membiayai kalian, untuk menjadikan kalian anak yang berbakti. Kaum muslimin, dan Rasulullah SAW mengatakan, ziarahilah kubur, karena dengan berziarah kubur kita bisa mengingat kematian. Dari hadis ini diambil hukum bahwasanya kita berziarah kubur itu untuk mengingat mati, bukan untuk mencari berkah. Kita ke kuburan untuk mengingat mati. Kita ingat hari ini mungkin kita berjaya, harta kita di mana-mana, kolega di mana-mana. Kalau kita sudah meninggal dunia, semuanya kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya kain kafan serta amal yang telah kita lakukan. Kalau kita ingat dengan kalimat ini, antum faham dengan kalimat ini, seberat apapun ketaatan kepada Allah, antum akan mudah melakukannya, karena antum tahu itu yang antum bawa ke alam kubur. Makanya kalau kita sedang menguburkan jenazah, makanya kalau orang itu, kalau dia baru mensolatkan jenazah itu, pahalanya 1 qirat. Dia temani, dia usung itu jenazah sampai ke makamnya, pahalanya 2 qirat. Sebari antum merenung di sana. Bukan ketika kita memakamkan seorang jenazah kita tertawa, bahkan wal'iyadzubillah sampai menjadi bahan candaan. Harusnya tumbuh iman ketika kita berada di dalam kubur itu. Kita melihat kubur, ya Allah, mobilku aja gak masuk, motorku yang paling jelek saja gak masuk. Dan antum ingat, kita tuh tercipta dari tanah. Gak ada yang bisa kita sombongkan, gak ada yang bisa kita banggakan. Yang bisa kita bawa adalah amal soleh. Makanya Rasul SAW di antara doanya, beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau minta sama Allah agar beliau dibantu. Beliau meminta bantuan kepada Allah agar dimudahkan berzikir kepada Allah, mudah bersyukur kepada Allah, dan mudah dalam beribadah kepada Allah. Kalau Rasul saja yang dosanya yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni, surganya sudah jelas, terbebas dari api neraka, masih meminta bantuan kepada Allah agar dimudahkan dalam ibadah, bagaimana dengan kita?
kita yang harusnya lebih banyak minta pertolongan sama Allah. Kaum muslimin, berikanlah apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Dulu sahabat, saya sering ceritakan, dan ini semoga memotivasi antum untuk mudah beramal. Ada seorang sahabat, ibunya meninggal dunia, dia nggak ada di sana. Dia merasa kehilangan dengan ibunya. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, aku tidak ada di sisinya. Apakah bermanfaat untuk ibuku? Apakah ibuku akan mendapatkan pahala ya Rasulullah kalau aku sedekahkan kebunku atas nama ibuku?" Apa kata Rasulullah SAW? Iya. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, persaksikan wahai Rasulullah, persaksikan kebunku aku infakkan atas nama ibuku." Ya ikhwah, antum melihatlah kuburan sesempit itu. Kalau kita sudah masuk di dalamnya, kita sudah gak bisa sholat, sudah gak bisa puasa, gak bisa baca Quran. Tapi kita masih bisa mendapatkan kesempatan pahala kalau kita punya 3 tabungan. Mungkin hari ini antum baru jadi anak soleh. Ustaz, saya dulu masa mudanya habis dengan ini semuanya maksiat. Tapi antum sudah tahu ilmunya. Mungkin bapak ibu antum dulu gak ngajari antum ilmu agama, gak ngajari kita ilmu agama. Sekarang kita sudah tahu ilmu agama dan kita sudah jadi orang soleh insya Allah. Apa yang harus dilakukan? Doakan ibu kita, doakan orang tua kita. Ini besar pahalanya. Doakan. Atau setidaknya kita punya ilmu sedikit-sedikit, ajarkan kepada anak-anak. Atau setidaknya kita punya harta entah berapapun itu, infakkan atas nama orang tua kita. Itu akan membantu mereka mendapatkan pahala. Kaum muslimin, berikan apa yang kita bisa untuk orang tua kita. Kalau hari ini ibu kita membutuhkan makan, membutuhkan minum, antum berbagi dengannya. Ya antum bayangkanlah, ibu kita tuh semakin tua, semakin lemah tubuhnya. Masa kita biarkan dia berjualan panas-panasan? Bapak kita semakin tua, semakin lemah fisiknya. Apakah kita biarkan dia mencangkul sawah sendirian? Kenapa mereka melakukan itu? Jualan, nyangkul sawahnya karena mereka pengen makan. Mereka pengen. Dan kepada para istri yang calonnya itu akan jadi ibu untuk anak-anaknya, perhatikan posisi ini. Kalau kau hari ini membantu suamimu berbakti kepada ibunya, maka Allah akan jadikan anak-anakmu berbakti kepadamu. Tapi kalau sebaliknya, kau halangi suamimu dari berbakti kepada ibunya, jangan salahkan kalau menantumu akan menghalangi anakmu berbakti kepada. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Bantu. Ustaz, kalau saya membantu mertua saya, harta saya berkurang, kasat mata berkurang. Kasat mata saja mungkin duitnya 200.000 dikasih ke ibunya 100.000, tinggal 100.000. Kasat mata saja berkurang. Namun sejatinya antum mengalihkan itu semua dengan perkalian yang banyak. Antum sedang berusaha membeli surga. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ridho Rabbi fi ridhul walid, wa suqtullah fi suqtil walid. Ini hadis sering kita dengar. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah ada kemarahan orang tua. Kita pengen tuh dapat keridhaan Allah, kita bahagiain orang tua kita. Kita pengen tuh merendam murka Allah, kita rendam murka orang tua kita. Jangan sampai dia berucap suatu kalimat nembus ke langit ke-7 dan dikabulkan, ternyata doanya buruk untuk kita. Ya ikhwah, kalau antum mau melihat betapa mengerikannya dosa durhaka kepada orang tua,
bukunya hilang. Dulu saya pernah punya buku kecil, judulnya Tangannya Menjadi Lumpuh. Ini kisah bercerita, buku ini berkisah tentang orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya dan balasannya adalah setimpal dengan apa yang dia lakukan. Di antara kisahnya ya Allah, saya nggak sebutkan di sini. Saya pernah baca dalam satu kisah itu disebutkan tangan dia gunakan untuk memukul ibunya, tangan dia menggunakan untuk memukul bapaknya. Akhirnya tangan dia menjadi lumpuh. Tangannya menjadi lumpuh. Ada juga seseorang yang bercerita, mungkin saya sering ceritakan kisah ini. Dia melihat seorang anak muda menyeret bapaknya ke sebuah pohon. Setelah itu bapaknya dipukuli sama dia. Kurang ajar atau enggak? Dipukul sama dia, sama anak muda nih, kemudian ditinggal pergi. Begitu tiap hari. Kemudian seorang ini yang bercerita tentang kisah ini bertanya sama bapak ini setelah anaknya pergi, apa yang dilakukan oleh anakmu itu? Dia menyiksamu seperti ini. Apa kata dia? Aku tidak menyalahkannya, karena aku dulu waktu muda juga memperlakukan seperti itu kepada bapak. Dia dulu mudanya memukuli bapaknya di tempat yang sama, dan di tempat yang sama Allah buat anaknya memukuli dia. Ya ikhwah, antum punya anak antum sekolahkan, antum besarkan, antum didik ilmu, antum pengen anak-anak antum berbakti sama antum, mendoakan antum, mau istighfar kepada Allah untuk kita. Berbakti dulu kepada orang tua. Berapa lama antum gak pernah ketuk pintu rumah ibu antum itu? Ustaz, ibu saya sudah meninggal dunia. Berapa lama antum gak mengangkat tangan ke langit memohon ampun kepada Allah untuk ibu antum? Kalau ibu antum masih hidup, ketuk pintunya, datang ke sana, tanyakan kabarnya. Wallahi ya ikhwah, antum pulang meskipun antum gak bawa apa-apa, antum cuma dilihat dengan matanya, bahagia orang tua itu. Bahkan terkadang orang tua itu kalau kita telepon, Bu saya mau pulang, ya Allah, kalau antum tahu, ketika antum mengatakan Bu saya mau pulang, sore hari dia sudah menunggu di pintu rumah. Ketika antum belum sampai, antum akan ditelepon, nak sudah sampai mana? Sudah makan belum? Antum akan ditanya. Ana juga pernah mengalami itu. Bahkan ketika ana safar dari Jepara ke Jember, qadarullah masyafa'al, waktu itu ibu ana sedang mengunjungi nenek ana. Jadi pengennya ibu tuh melepas kepergian ana berangkat ke Jember, dan ibu ana cuma bisa meluk, ngecup kening dan yang lainnya, terus berpesan hati-hati di jalan. Mobilnya berangkatnya itu menjelang maghrib. Ketika maghrib, sudah maghrib, HP itu berbunyi. Ditanya, sudah berangkat belum? Oh belum Bu. Baru berangkat, baru sampai Tulung Pasir sini. Tempatnya masih ada itu. Tempatnya itu masih ada. Karena kejadian ini belum lama, ditelepon lagi, sudah sampai mana? Baru naik mobil Bu. Besok pagi dia telepon lagi, sudah sampai mana nak? Sudah sampai Jember. Antum mau pulang pun sama. Antum akan ditanya, kira-kira kalau ibu antum berbuat seperti ini sama kita, itu sayang atau benci sih sama kita? Meskipun kita nakalnya seperti apa, durhakanya bagaimana kita sama ibu kita, ibu kita tuh gak akan pernah benci sama kita. Ketuk pintu rumah ibu kita, pulang. Kalau ibu antum rumahnya dekat, pulang. Kalau ibu antum rumahnya jauh, telepon tanya kabarnya. Saat ibu saya sudah meninggal dunia, doakan. Antum punya harta enggak banyak, enggak sedikit, antum infakkan atas nama. Semoga itu jadi jariah untuknya, dia mendapatkan pahala. Ikhwah, akan ada masa kita tuh pengen banget melihat wajah orang tua kita. Ingin banget. Kalau antum merasa sudah benci sama ibu antum, benci sama orang tua antum,
Antum tanya sama hati antum, atas dasar apa antum benci sama ibu antum? Atas dasar apa antum durhaka sama ibu antum? Atas dasar apa? Padahal Allah sudah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau antum buka itu Al-Qur'an, antum akan selalu temukan perintah berbakti kepada orang tua itu posisinya nomor 2 setelah perintah untuk beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan apapun. Saking spesialnya, saking istimewanya berbakti sama orang tua, Allah posisikan nomor 2. Antum baca tuh Quran, antum temukan di mana ayat itu bentuknya sama. Lafadznya perintah beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perintah selanjutnya berbakti kepada orang tua. Antum cari ayat itu. Bisa nanti dibuka Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nanti antum juga bisa membuka Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, perintahnya sama. Kaum muslimin, bagaimanapun jahatnya orang tua kita kepada kita dulu, mungkin kita tetap berkewajiban berbakti kepadanya. Antum gak mungkin jadi orang baik, atau antum jadi orang baik, kebaikan antum palsu semuanya, kalau seandainya sama orang tua sendiri antum gak berbuat baik. Antum bisa berbuat baik sama tetangga, sama teman, sama sahabat, sama ustadz, sama guru, tapi sama orang tua antum gak berbuat baik. Antum tuh baiknya hanya fata morgana. Bahasa sekarang apa? Pencitraan. Kenapa bisa begitu Ustaz? Iya, orang tua sendiri yang sudah melahirkan, membesarkan tidak dibaiki. Bagaimana mungkin kepada tetangga, teman, sahabat, kerabat, ustadz dan ustadzahnya baik, sedangkan orang tuanya tidak dilakukan dengan baik? Padahal orang tuanya melahirkannya, bukan tetangganya. Orang tuanya membesarkannya, bukan ustadznya. Jadi barometer kebaikan itu ada ketika antum bisa berbuat baik sama orang tua. Tapi kalau sama orang tua sudah durhaka, antum terlihat baik, terlihat soleh, palsu semua. Antum cari ya ikhwan, gak ada kisah seorang sahabat pun yang durhaka sama orang tuanya, gak ada. Antum mau cari kisah para imam yang 4 durhaka sama orang tuanya, gak ada. Gak bakal antum temukan. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya berbakti kepada orang tuanya, gak ada yang enggak. Bahkan Imam Abu Hanifah ketika dia dipenjara, dia dicambuk. Kira-kira dicambuk ini sakit gak? Oh enggak Ustaz, kayak makan permen. Sakit lah. Ketika Imam Abu Hanifah dicambuk, dia namanya dipenjara, dihukum. Apa kata Imam Abu Hanifah? Demi Allah, kata Imam Abu Hanifah, demi Allah, tetesan air mata ibundaku lebih menyakitkan aku daripada pukulan cambuk ini. Antum sanggup melakukan itu ya? Imam Abu Hanifah berkata demikian. Tetesan air mata ibundanya lebih menyakitkan Imam Abu Hanifah daripada pukulan cambuk tersebut. Uwais Al-Qarni, yang kita mungkin setiap buka YouTube, kajian Ustaz Syafiq membahas tentang Uwais, kajian Ustaz Yazid membahas tentang Uwais. Antum cari kajian semua ustaz itu, pasti insya Allah ada kajian tentang Uwais. Kenapa? Uwais ini kisah yang masyhur, yang kata Rasulullah SAW, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Kalau seandainya Uwais ini bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan doanya. Kenapa dia bisa seperti itu jemaah? Karena kebaktiannya kepada ibunya.
Dia lebih mementingkan berbakti kepada ibunya daripada meninggalkan ibunya untuk pergi menemui Rasulullah SAW, mendapatkan keutamaan suhbah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW mengatakan, kalau Uwais ini bersumpah atas nama Allah, Rasul belum pernah bertemu dengan Uwais. Bagaimana Rasul tahu tentang Uwais? Dari wahyu Allah bercerita tentang keutamaan Uwais. Apa kita nggak pengen seperti Uwais? Kita punya kesempatan untuk bisa seperti Uwais. Kita sama-sama punya orang tua. Uwais diberikan keutamaan kalau dia bersumpah atas nama Allah karena apa? Dia belum pernah bertemu dengan Nabi. Dia tidak mendapat keutamaan suhbah bersahabat dengan Rasul SAW. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Dia berbakti sama ibunya. Antum kalau berbakti sama ibu antum, sama orang tua antum, orang tua kita baktinya benar-benar sama orang tua kita. Gak menutup kemungkinan kalau kita berdoa sama Allah, Allah kabulkan doa kita. Bahkan sebagian ustaz, bahkan hampir semua ustaz menasihatkan, kalau hidup kita galau, punya banyak masalah, coba datangi orang tua, dekati orang tua, berbakti sama orang tua. Ketuk pintu rumah. Antum bisa bawa apa ke sana untuk membahagiakan orang tua? Terkadang kita nggak bawa apa-apa, cuman bawa kita aja. Allah, orang tua tuh udah senang sama kita. Hari ini kita tuh belum tua. Antum tanya yang sudah tua-tua itu. Antum tanya mbah-mbah yang sudah lanjut usia itu, tanya sama mereka, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin sama anak-anaknya. Kita nanti kalau sudah sepuh seperti mereka, sudah tua seperti mereka, yang kita harapkan itu melihat wajah anak-anak kita. Kalau gak percaya, tunggu nanti kalau kita sudah berumur tua, 75 tahun, 85 tahun, 90 tahun, ketika tangan ini sudah tidak bisa diangkat, ketika kaki kita ini sudah tidak bisa digunakan untuk melangkah, hari itu yang kita inginkan adalah kehadiran anak-anak kita. Ustaz, saya kalau berbakti sama orang tua dikata-katain, Ustaz. Ya ikhwah, perintah berbakti kepada orang tua berlaku untuk semua orang tua, sekalipun kafir. Sekalipun kafir. Makanya ya Allah, kalau ada sebagian dari kaum muslimin yang orang tuanya mungkin masih kafir, doakan ya ibu. Doakan. Semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau kita berbakti kepada orang tua, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan kalau kita berbakti sama orang tua muslim? Yang akan kita dapatkan pertama, ridho Allah. Kita nggak mau diridhoi sama Allah. Kita pernah lihat orang yang berhaji, yang pernah berhaji merasakanlah. Ketika wukuf di Arafah itu panas-panasan. Apa yang mereka cari? Emas di balik batu Arafah? Mereka mencari ridho Allah. Mereka mencari ridho Allah. Dan keridhaan Allah itu ada di balik keridhaan orang tua kita. Buat orang tua kita ridho, buat orang tua kita tuh senang sama kita. Minta doanya agar orang tua kita mendoakan untuk kita kebahagiaan, masuk surga, diampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini biar kita semakin mantap nih bakti sama orang tua. Apa yang kedua? Diampuni dosa-dosa kita. Bagaimana itu? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar. Hadis ini masyhur. Katanya pernah ada seorang Arab Badui datang kepada, dan Atha bin Yasar ini sedang duduk bersama Abdullah ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, di antara ulamanya, sahabat dari kalangan ulamanya. Datang nih Arab Badui. Dia bercerita, dia ini mencintai seorang wanita.
Inilah cinta itu kalau sudah buta beneran. Dia seakan-akan dunia ini hanya selebar daun salam. Jadi kalau sudah mencintai seorang wanita nggak dapat, udah bunuh diri. Ini terlalu kecil hati. Dia mencintai seorang wanita, dia melamar wanita tersebut, ternyata ditolak lamarannya. Mungkin antum yang pernah merasakan lamaran ditolak, rasanya gimana? Sakit? Enggak, Ustaz. Bumi itu enggak selebar daun pisang, Ustaz. Banyak wanita-wanita cantik selain dia, Ustaz. Bagus. Dia mengatakan, aku meminang seorang wanita, dia menolak pinangan. Kemudian datang seorang laki-laki meminangnya, diterima pinangannya, sakitnya, Udah itu. Ibarat hati antum sudah tergores pakai pisau, ini ada yang datang dilamar, diterima, seakan-akan digores pakai pedang, dalam sakitnya. Dan inilah yang dirasakan oleh pemuda ini. Dia cemburu. Orang tuh kalau sudah cemburu tuh bawaannya marah. Iya Pak ya Pak? Iya. Dia cemburu, dia gelap mata. Akhirnya apa? Dia bunuh kedua orang ini. Wanita yang dicintai maupun laki-laki yang meminangi dibunuh. Bukan hanya dosa besar, dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas, masihkah ada kesempatan untukku bertaubat kepada Allah? Tapi orang ini bagus. Dia tahu dia ini berbuat salah. Dia tahu kalau membunuh seorang jiwa ganjarannya neraka. Maka dia datang bertanya, masihkah ada kesempatan untukku bertaubat? Kemudian kata Ibnu Abbas, dia bertanya, lihat, apa kata Ibnu Abbas? Apakah ibumu masih hidup? Apa kata Ibnu Abbas? Apakah ibumu masih hidup? Apa kata orang Arab Badu ini? Tidak, ibuku sudah meninggal dunia. Ditanya lagi, apakah engkau punya bibi? Ada. Kata Ibnu Abbas, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada bibimu. Kemudian orang ini pergi. Setelah itu Atta bin Yasar heran, bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, orang ini tuh bertanya, dia ini baru bunuh 2 orang, bertanya masih punya kesempatan bertobat kepada Allah atau tidak. Kenapa engkau tanya tentang ibunya? Apa kata Ibnu Abbas? Demi Allah, aku enggak tahu amalan apa yang bisa mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah selain berbakti kepada orang tua. Antum masih mengira berbakti kepada orang tua itu pahalanya kecil? Ini orang berbuat dosa besar. Ibnu Abbas memotivasi dia untuk berbakti kepada orang tua. Semoga dengan dia berbakti kepada orang tuanya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Insya Allah besar perintah berbakti kepada orang tua, ini pahalanya ikhwan. Nanti antum bisa buka itu di dalam kitab Adabul Mufrad. Makanya berbakti kepada orang tua ini bukan sebuah ibadah yang ringan ya ikhwan. Antum harus pertaruhkan waktu antum. Antum harus bisa kalahkan istri antum. Siapa dari kita yang gak pernah mendengar kisah tentang 3 orang yang berada di dalam gua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari? Masyhur kisahnya, antum tahu lah. Ini orang bertiga kehujanan, berteduh dalam sebuah gua, turun itu dari langit, dari puncak gunung sebuah batu besar menutupi pintu gua. Mereka dorong-dorong nggak bisa keluar. Udah, kalau kita mungkin dah wassalamualaikum sudah ini. Kalau bisa WA kita kirim WA, kita sampaikan kepada istri kita, kalau selama 3 hari aku nggak kembali, cari suami lagi. Kira-kira begitu. Tapi sayangnya waktu itu nggak ada WA. Akhirnya apa? Mereka
Salah seorang dari mereka mengatakan, coba kalian ingat-ingat, kita ingat-ingat, kita punya amal soleh apa yang menurut kita ikhlas kepada Allah sehingga Allah menolong kita. Akhirnya yang pertama dia mengingat-ingat, dia ingat sebuah kisah. Dia ingat amalannya, ya Allah, aku punya 2 orang tua ya Allah, yang aku senantiasa memeraskan susu untuk orang tuaku, dan aku selalu senantiasa memberikan minum kepadanya sebelum anak-anakku dan istriku. Suatu hari aku kemalaman pulang ya Allah, jauh aku mencari rumput. Ketika aku peras susu itu, aku dapati kedua orang tuaku sudah tidur. Aku sudah menyiapkan itu susunya, itu sudah disiapkan. Dan kata pemuda ini, ya Allah, aku enggak mau membangunkan mereka, aku sungkan membangunkan mereka. Aku berdiri ya Allah untuk agar susu ini diminum oleh orang tuaku. Anak-anakku datang nangis, istriku nangis minta susu itu, aku katakan tidak. Sampai bapak ibuku minum susu, dia pegang itu susu sampai pagi. Ketika ibu bapaknya sudah minum, baru dia berikan kepada anak istrinya. Apa kata dia, ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan ini ikhlas karenamu, bantu kami ya Allah. Ini kisah sebelum zaman Rasul SAW, ini kisah di masa lampau. Artinya Rasul mendapatkan kisah ini wahyu dari Allah. Apa kata Rasul SAW? Batu ini bergeser, batunya bergeser. Mungkin di zaman itu nggak ada WA, nggak ada traktor atau apa. Batu itu bergeser. Kira-kira siapa yang geser? Semut yang geser? Allah yang geser. Orang yang kedua bercerita, ya Allah, aku tuh mencintai putri pamanku, tapi dia menolak cinta. Kemudian masa paceklik datang, dia datang kepadaku meminta uang 100 dinar, meminjam. Dan aku katakan kepadanya, kau boleh pinjam asal kau penuhi keinginan, ingin berzina dengannya. Ketika mau lakukan perzinahan, yang perempuan ini mengatakan, jangan kau lepas cincin kecuali atas izinnya. Aku ingat, ya Allah, itu perbuatan dosa ya Allah. Aku tinggalkan putri pamanku, dan aku biarkan 100 dinar dibawa olehnya. Kalau amalan ini ikhlas karenamu ya Allah, bantu kami ya Allah. Kata Rasul, bergeser lagi, tapi masuk masih belum bisa keluar. Dan yang ketiga, antum tahu lah kisahnya seorang tuan mau gaji itu anak buahnya, ternyata anak buahnya sudah nggak ada. Ini gajinya diberikan ternak sama dia, dikembangkan besar. Ini tua anak buahnya datang minta gajinya. Dan dikatakan, ini semua di binatang ini semua punyamu, ternak ini semua punyamu. Dan kata dia, aku berikan semuanya ya Allah tanpa aku minta sedikit pun. Kalau aku ikhlas karena Allah, kalau ibadahku ikhlas karenamu ya Allah, bantu kami. Akhirnya digeser, semuanya keluar. Kaum muslimin, mungkin kita pernah mendapati suatu peristiwa yang kita mungkin benar-benar terdesak. Apa itu? Macam-macam lah. Mungkin kita hari ini susah ekonomi kita. Mungkin hari ini kita susah mendidik anak-anak dan istri kita. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa sama Allah dan minta agar orang tua kita mendoakan kita. Dari hadis ini menunjukkan kebaktian sama orang tua itu mudah kita untuk mendapatkan atau terkabulnya doa. Wallahu a'lam. Ada waktu 3 menit, mungkin kaum muslimin yang ingin bertanya silahkan bertanya. Kita kalau mau lanjutkan bisa sampai jam 10 ini. Kalau ingin bertanya silahkan bertanya dari tulisan. Kalau tidak, kita selesaikan 3 menit lagi. Ada? Tidak ada. Oke, kita cukupkan. Saya bacakan 3 hadis lagi agar kita semakin faham tentang berbakti kepada orang tua. Keutamaan berbakti kepada orang tua yang lain ya ikhwah.
mudahnya kita untuk masuk ke dalam surga. Mudahnya kita untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-walidu awsati abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adik dalikal bab aw fathu. Kata Rasul SAW, orang tua kita, kebaktian kita kepada orang tua kita itu adalah pintu tengahnya surga. Jalan paling mudah untuk masuk ke dalam surga itu berbakti kepada orang tua. Kalau engkau mau, engkau pertahankan pintu itu atau kau lepaskan. Ya ikhwah, antum tahulah hadisnya dua orang anak muda yang mau berjihad itu. Yang satu datang sama Rasul, ya Rasul, aku mau ikut berjihad ya Rasul. Rasul tanya, kau masih punya orang tua? Masih ya Rasul, masih dua-duanya. Pulang, berjihadlah dengan kau berbakti sama orang tua. Ini anak mau berjihad, mau cari surga, mau cari surga. Kalau dia mati syahid, dosanya diampuni semuanya kecuali hutang. Dikasih kesempatan, kamu berilah syafaat kepada 70 orang dari keluargamu. Tapi Rasul perintahkan pulang bakti sama orang tua. Pemuda yang kedua datang, ya Rasul, aku ingin berjihad bersama ya Rasul. Aku pergi dalam kondisi orang tuaku kedua-duanya menangisi kepergianku. Aku ingin berjihad ya Rasul. Apa kata Rasul SAW? Pulang. Buatlah orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Antum tuh mau mendapatkan pahala, dosa antum dihapuskan semuanya. Apa kita nggak pengen? Ya dengan konsekuensinya, namanya perang, dengan segala konsekuensinya. Tapi Rasul perintahkan kita pulang bakti sama orang tua. Jalan paling mudah untuk masuk ke dalam surga itu bakti sama orang tua, ya ibu. Bakti sama orang tua, jalan paling mudah. Sampai-sampai Rasul SAW pernah mengatakan roghima anfum, roghima anfum, roghima anfum. Ini kalimat bahasa Arab. Kalau bahasa kita celaka, celaka dan celaka. Para sahabat terheran, ya Rasulullah, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tua, tapi dia gak masuk surga, celaka dia. Ya ikhwah, kita kalau gak berbakti sama orang tua, gak bisa masuk surga dengan mudah dengan jalan berbakti sama orang tua. Kita dikatakan celaka sama Rasulullah SAW. Artinya kita sudah dikasih mobil, ini ada kuncinya, tinggal kita ambil, namun kita buang semuanya. Ini bukan mobil, ini surga. Ini surga. Apa yang mau kita cari kalau bukan surga? Terus yang berikutnya, faedah yang keempat, kalau antum pengen rezeki antum berkah, antum pengen rezeki antum berkah, anak-anak antum berkah, keluarga antum berkah, antum bakti sama orang tua. Sebagaimana Rasul SAW pernah mengatakan, barang siapa yang ingin rizkinya diberkahi, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Terkadang kita salah paham. Menyambung tali silaturahim itu bukan kita dekat sama teman kita. Saya mau silaturahim dengan Bapak Fulan, ini bukan siapa-siapa kita, bukan. Silaturahim itu yang ada hubungan darah dengan kita. Dan yang paling utama adalah ibu kita, karena rahim kita di sana. Kepada paman kita itu rahim kita, bibi kita itu rahim kita, keponakan sepupu itu rahim kita. Itulah yang namanya menyambung tali silaturahim. Kalau pengen rezeki kita berkah, sambung tali silaturahim kita, bakti sama orang tua. Berkah insyaallah hidup antum, sesuai dengan janji dari Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu ayyubsatu alaihi rizquh ayyusa fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya diluaskan dan usianya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sambung sampai selesai, kayaknya kita sampai jam 10 kaum muslimin. Intinya, yang hari ini mungkin masih benci sama bapak ibunya, bersihkan hati antum.
Bapak ibu antum sejahat apapun itu, dia pernah ngurusi antum. Dan kepada para istri yang pengen anaknya yang dibangga-banggakan, yang disekolahkan, yang disebut-sebut namanya kalau lagi kumpul-kumpul sama ibu-ibu yang lain, bantu suaminya berbakti sama ibunya. Insya Allah anak-anak ibu akan berbakti kepada ibu. Dan para suami yang mungkin istrinya pengen ketemu sama orang tuanya dan punya keluasan harta, Ustaz, istri saya pengen jenguk orang tuanya, tapi antum punya keluasan harta, silahkan. Namun kalau seandainya tidak punya keluasan harta, misalkan Ustaz, tapi rumahnya jauh Ustaz, di Singapura Ustaz, ya gak usah. Artinya kasih kesempatan dia untuk menghubungi orang tuanya. Dan para ibu-ibu, kalau ibu-ibu faham fikih keluarga, lihat penjelasan para ulama, lihat penjelasan para asatidzah. Bentuk kebaktian seorang anak perempuan kepada orang tuanya adalah dengan dia berbakti kepada suaminya. Lihat dalam buku manapun, lihat dalam penjelasan ustadz manapun, semuanya kalimatnya sama. Bentuk kebaktian seorang istri kepada kedua orang tuanya adalah dengan dia berbakti kepada suaminya. Itulah kebaktian seorang anak perempuan kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak celaka dengan kita berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.